Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Ibu-ibu sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat, keluarga kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap Jumat sore ini membawa kebaikan untuk kita dan umat semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di edisi ke-23. Hari ini spesial banget. Kita ada sharing, sesi sharing yang nanti langsung juga akan disampaikan oleh Ustazah Faiza sebagai pelaku real. Wah ini ya, sebagai pernah mengalami hal yang serupa. Dan hari ini kita akan membahas tentang bersikap tepat menanti sang buah hati. Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang baru bergabung. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa istiqomah untuk senantiasa bersama-sama kami di setiap Jumat sore yang insya Allah topik-topik yang akan kita bahas adalah topik-topik yang selalu berhubungan dengan kita, wanita, keluarga, dan juga generasi. Baik, untuk menambah keberkahan kita pada sore hari ini, Ibu-ibu mari forum ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Allahumma amin. Ibu-ibu langsung saja karena kita sudah molor beberapa menit. Bagi yang belum tahu, baru aja bergabung dengan kita di sore hari ini, pembicara kita adalah seorang dokter yang cantik, Masya Allah ya. Seorang dokter dan sekaligus da'i ya, ini yang membedakan ya dengan yang lain. Dan memang beliau adalah seorang public speaker yang seperti tadi saya katakan, senantiasa konsen untuk membicarakan tentang persoalan-persoalan perempuan, keluarga, dan juga generasi. Baik, Alhamdulillah Dr. Faizah Rosidah sudah ada di tengah-tengah kita dan langsung saya Dok, monggo langsung menyampaikan sesi sharing dan materinya. Oke, alhamdulillah Bu Aini, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu, sore hari ini insyaallah kita bisa diberi Allah kesempatan bertemu kembali dan melanjutkan kajian kita, mencoba mencari jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi sehari-hari dari sudut pandang Islam, karena kita meyakini dengan menerapkan dan mengambil Islam sebagai jalan hidup dan solusi atas segala persoalan yang kita hadapi, maka tidak hanya persoalan itu akan bisa kita selesaikan, namun itu juga yang akan membawa keberkahan pada setiap kehidupan kita. Keberkahan pada ilmu kita, keberkahan pada keluarga kita, keberkahan pada anak kita, keberkahan pada umur kita, dan seterusnya. Semoga apa yang sudah ibu-ibu niatkan, saya niatkan, kita semua niatkan dari kemarin mungkin waktu membuka publikasi, membaca publikasi, lalu punya niat saya nanti tak hadir, atau ketika saya mulai dari menetapkan judulnya besok kami akan sharing ini, karena juga ada beberapa ibu-ibu yang mungkin menghadapi situasi galau karena sedang menanti sang buah hati, tapi masih bingung juga bagaimana bersikap dengan tepat. Mungkin ketika sejak awal saya menetapkan judulnya, lalu kemudian melengkapi perangkat-perangkat
publikasinya kah, dan seterusnya, dan ibu membacanya, lalu berniat untuk hadir dalam majelis ini, semoga oleh Allah dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua. Dan semoga nanti ilmu yang didapatkan ini menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, dan membawa kebaikan pada kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumul kiamah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya beri tambahan kalimat sharing session pada edisi ke-23 ini karena bisa jadi di situ memang ada nuansa sharing ya, ada nuansa sharing. Bagaimana kemudian saya dan suami pernah menjadi orang yang hamba yang pernah diberi oleh Allah ujian yang sama untuk menanti sekian tahun hadirnya buah hati, tapi supaya kemudian belum tentu kemudian sharing pengalaman kami itu adalah hal yang terbaik, maka saya melengkapi presentasi pada sore hari ini, sharing saya pada hari ini dengan mencoba menyampaikan beberapa materi, beberapa tuntunan syariat, dan juga ilmu-ilmu seputar reproduksi ya, yang mungkin perlu diketahui oleh ibu-ibu atau pasangan yang sedang melakukan ikhtiar terbaiknya untuk mendapatkan buah hati. Jadi nanti tidak full isinya itu adalah saya menceritakan kisah saya, tetapi itu justru mengalir saja begitu. Yang dominan tentu adalah saya ingin membukakan kepada ibu-ibu bagaimana syariat ini, Islam ini kemudian memberikan tuntunan kepada kita, bagaimana kita bisa bersikap dengan tepat ketika menghadapi situasi sudah menanti lama sang buah hati namun tidak juga hadir. Jadi demikian, maka saya beri judul sharing saya hari ini adalah bersikap tepat menanti sang buah hati. Nah, sangat wajar ketika kemudian seorang suami dan istri sudah lama menikah, lalu kemudian belum memiliki keturunan, belum ada anak-anak yang hadir dalam rumah tangga mereka, itu kemudian mungkin ada sedikit kegalauan atau kesedihan atau merasa tidak nyaman begitu ya. Karena wajar, karena bahkan di dalam Ali Imran ayat 14 pun Allah di sana memberi sebuah indikasi, sebuah penjelasan bahwa memang manusia itu diberi kecintaan. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin." Selanjutnya wal qanatiril muqantarah sampai selanjutnya. Yang mana ayat ini mengatakan bahwa memang pada diri manusia itu diberikan, dihiasi pandangan untuk memiliki kecintaan kepada nisa, kepada para wanita, dan juga anak-anak, dan juga harta, dan juga kendaraan, dan juga sawah ladang, kuda-kuda pilihan. Itu memang begitu, memang kemudian anak-anak itu termasuk di antara perhiasan yang Allah atau kenikmatan yang memang Allah ciptakan, dan itu dibuat oleh Allah indah dalam pandangan manusia. Manusia pasti memiliki kecintaan kepada anak-anaknya. Yang manusia yang normal, dia pasti memiliki kecintaan pada anak-anak, senang dengan anak. Sebagaimana manusia manapun, laki-laki manapun juga akan senang dan cinta kepada para wanita, suka kepada harta, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kemudian kita melihat ketika pasang suami istri itu ternyata tidak segera memiliki keturunan, itu ternyata hari-hari ini sesuatu yang gak harus selalu ada, tetapi apa yang saya tulis di sini itu sesuatu yang memang ada begitu ya. Beberapa sikap mental negatif yang kemudian muncul ketika sang buah hati itu tidak kunjung hadir.
Galau itu kepikiran ya, sedih ya. Sedih karena dia memang manusia punya ghorizah nau. Ghorizatun nau itu sebuah naluri untuk mempertahankan atau melangsungkan ke jenis manusia. Yang itu salah satu penampakannya adalah dia suka kepada lawan jenis, dia ingin menikah, dia ingin berketurunan. Maka ketika kemudian dia mendapati sudah sekian lama kok nggak ada, itu ada kesedihan di sana. Mungkin saya pada mengantarkan kepada situasi stres ya, tertekan, merasa tertekan. Bahkan ketika kemudian dia tidak berhasil mengatasinya, itu kemudian menjadi sebuah gangguan mental, jadi penyakit, nggak sekedar sifatnya emosi yang terganggu, tetapi sampai menjadi gangguan mental seperti depresi. Depresi ini sampai mengantarkan kepada orang itu kehilangan semangat hidup, gitu ya, malas makan, melamunan, gitu. Atau bahkan sampai pada melakukan tindakan-tindakan yang itu membahayakan dirinya. Baper, ini kalau kemudian kaitannya dengan ketika melihat ada orang lain itu kemudian memiliki anak-anak yang lucu, mereka berbagi kebahagiaan, ternyata malah di antara kita ada yang kemudian malah baper, gitu. malah iri, malah hasad, bahkan malah berkeinginan supaya anak itu jadi anaknya atau anak itu kemudian ditimpa keburukan, seperti itu bisa jadi. Jadi memang kemudian bahkan bisa menjadi tempat masuknya setan begitu ya, untuk kemudian melakukan waswisu fisudurinas yang itu berbahaya dan buruk. Ketika kemudian bagi mereka yang sudah melakukan ikhtiar dan sudah banyak hal yang dilakukan, katanya sudah medis sudah, non medis sudah, herbal sudah, kemana-mana pengobatan ke laut didatangi, ke gunung didatangi ya, ke gurun pasir didatangi. Akhirnya kemudian merasa seluruh ikhtiarnya dia, harta sudah digunakan, ternyata nggak berhasil juga. Gitu. Kemudian di situ putus harapan, merasa berarti sudah nggak bisa. Atau bosan ya, selesai tidak melakukan ikhtiar dan tidak menempatkan lagi ikhtiar itu sebagai bagian yang akan dia pertanggungjawabkan. Wis pokoknya wis malas gitu ya, berhenti. Bahkan kemudian lebih lanjut bisa jadi mengantarkan pada terganggunya hubungan dengan pasangan, perceraian, bahkan yang lebih dari itu. Nah, sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang muslimah itu seharusnya bersikap. Saya tidak bosan-bosannya untuk kembali selalu menyampaikan ini, surat An-Nisa 65 ini, supaya sampai melekat kepada diri ibu-ibu, pada kita semua, bahwa setiap kali kita ngaku saya muslim, ketika saya ketemu dengan masalah, ketika saya mau mencari solusi dari setiap persoalan, lalu harus terpaut dalam benak itu, langsung celing gitu ya, adalah saya harus nanya ke Islam. Kenapa? Karena di dalam An-Nisa 65 itu Allah sudah mengatakan dengan sangat tegas, kita itu tidak dikatakan beriman kecuali kita yang pertama menjadikan Muhammad dan risalah yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai hakim atas segala persoalan yang kita perselisihkan atau yang kita cari jawabannya. Dan kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW itu tadi menyampaikan putusannya, menyampaikan beginilah ajaran Islam, mengajarkan beginilah ketentuan yang disampaikan oleh Islam, maka kita tidak merasa keberatan sedikit pun terhadap putusan yang sudah diberikan tadi. Kita menerimanya dengan sepenuh hati. Saya mengawalinya selalu dari sini. Maka kita akan bertanya, bagaimana kemudian Islam memberikan penjelasan tentang hal ini. Ternyata ibu-ibu, kalau kemudian kita mau membuka tuntunan Al-Quran, kita mendapati ada dua ayat ya, di dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50 itu penjelasan yang sangat spesifik berkaitan dengan persoalan mandul atau tidak ini. Jadi di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah mengawalinya itu dengan sebuah kalimat berita yang mestinya itu langsung seolah-olah langsung mengunci segala pertanyaan kita, keraguan kita tentang sebenarnya siapa sih yang punya kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu tanpa ada batasan, yang kemudian bisa mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu, menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu,
Maka di situ Allah langsung memberikan kabar bahwa Allah lah saja. Bentuknya ini apa? Kalau dalam bahasa Arab kita belajar ini namanya jar majrur. Kalau jar majrur itu di depan, letaknya di depan sebelum kemudian apa yang kemudian dikabarkan, apa yang menjadi mubtada'nya, maka ini tuh memberikan sebuah faidah bahwa hanya punya Allah saja. Jadi kayak misalkan kalau Zaidun fil masjid, nah, Zaid di dalam masjid itu maknanya kalau dalam bahasa Arab masih Zaid ada di masjid, tetapi selain Zaid bisa jadi ada orang lain di dalam masjid. Tapi kalau dibalik fil masjidnya di depan, fil masjid Zaidun, maka itu artinya dengan mengatakan seperti itu kita mengatakan yang ada di masjid itu cuma Zaid toh. Nah ini juga begitu. Lillahi mulkus samawati wal. Jadi kerajaan langit dan bumi itu punya siapa? Ya punyanya Allah toh. Dan dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini, dia itu yang yakhluqu mayyasha. Dia menciptakan siapa saja yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukur. Dia kemudian memberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki anak-anak perempuan, dan dia memberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki anak laki-laki. Yang pertama, au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau dia menganugerahkan dari kepada mereka itu anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan ada yang kemudian dia kehendaki menjadi orang-orang yang akimah, mandul, tidak berketurunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Perpaduan antara Allah maha mengetahui, jadi kalau kemudian kita itu ada kegalauan, Allah pasti tahu. Tapi seandainya kemudian kegalauan itu mengantarkan kita kepada pengharapan terbaik, memohon kepadanya karena kita menginginkan Allah itu mengkaruniakan kepada kita keturunan, Allah qadir kalau Allah mau melakukan, mau memberikan, sebagaimana disampaikan di dalam ayat ini bahwa Allah lah yang memiliki kehendak dan memiliki kemampuan untuk, kalau dari sisi berketurunan, diberi keturunan ataukah tidak, ada 4 golongan manusia. Seperti dalam surat Asy-Syura tadi. Jadi bahwa ada golongan manusia yang pertama, Allah karuniakan pada mereka anak perempuan saja. Lalu yang kedua, Allah berikan kepada mereka anak laki-laki saja. Lalu yang ketiga, Allah berikan kepada mereka anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, memang Allah juga menghendaki menjadikan seseorang itu tidak berketurunan. Itu sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura 49-50 tadi. Jadi dari sini kita memahami berarti termasuk peristiwa orang itu punya anak laki, punya anak perempuan, punya anak laki dan perempuan, atau tidak punya anak, itu tidak lepas dari kekuasaan sang pemilik kerajaan ini, yaitu Allah. Kalau kemudian manusia yang ada di dalamnya, pasangan suami istri di dalam itu melakukan ikhtiar apapun misalkan, tapi kalau kemudian Allah tidak memberikan izin, tidak berkehendak untuk menjadikannya, tidak akan jadi. Atau kalaupun misalkan kemudian level ikhtiarnya itu tidak terlalu bagus, tetapi kemudian Allah menghendaki jadi, ya bisa jadi. Maka ada yang kemudian kita saksikan itu ada orang-orang kok kelihatannya ibaratnya guyonannya itu ganti sandal ya, sandalnya ketuker gitu dengan suaminya jadi hamil, dilempari baju dalam hamil gitu, guyonan itu. Karena saking suburnya, anaknya masih kecil sudah hamil lagi. Padahal yang bersangkutan juga dalam kehamilan itu bahkan bisa jadi sebenarnya tidak bermaksud atau tidak berharap memiliki anak senercel itu begitu. Mungkin sudah melakukan upaya untuk menghambatnya, tapi ketika Allah menghendaki, jadi ya jadi. Itulah yang fakta dan hakikat tentang bagaimana sebenarnya kejadian seseorang itu memiliki keturunan, bahwa dia itu tidak lepas dari kehendak Allah. Maka dalam hal ini Allah itu tidak akan menghisap dari sisi kenapa kok anakmu perempuan tok, kenapa kok anakmu laki-laki tok, kenapa kok anakmu laki-laki perempuan tapi kok nggak imbang.
Jumlahnya 6 kok nggak 3-3? Nggak akan ditanya begitu. Termasuk kenapa Allah tidak akan menghisab kita. Kenapa kok sampai kamu meninggal tidak berketurunan? Ketika memang kemudian apa yang menjadi lahan ikhtiarinya sudah disempurnakan. Tetapi ketika itu di luar kemampuan dia untuk mengendalikan, maka Allah tidak akan menghisab apa itu menjadi kehendaknya. Ini yang pertama. Lalu kita buka tuntunan yang lain. Maka kita menemukan sebuah nasihat dari Rasul, sebuah pengkabaran lagi dari Rasul yang luar biasa bagusnya, bahwa bagi seorang mukmin seluruh perkara hidupnya itu akan jadi kebaikan bagi dia. Dan itu ajaibnya seorang mukmin. Ajaba li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Ajaibnya perkara orang mukmin itu, orang beriman itu, semua masalah, semua urusannya itu akan menjadi kebaikan baginya. Dan hebatnya lagi, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini enggak terjadi kecuali kepada orang-orang beriman. Bagaimana kok bisa semua urusan jadi kebaikan? Kalau misalkan dia kecelakaan, kebaikan enggak? Kalau ditinggal mati, kebaikan enggak? Ya kalau misalkan dia dapat rezeki, dapat anak yang cantik-cantik, sehat-sehat, kebaikan. Tapi kalau misalkan terlahir ternyata anaknya cacat, masa kebaikan? Maka Rasul kemudian memberikan keterangan, in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau kemudian menimpa pada dirinya sesuatu yang rasanya itu menjadi sukacita, kesenangan, kebahagiaan, lalu dia bersyukur, fakana khairul lahu, maka itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Dan ketika menimpa padanya itu sesuatu yang sepertinya menyusahkan, menyedihkan, merupakan penderitaan, tapi kemudian dia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Maka ternyata apa yang membuat keadaan itu senantiasa jadi baik bagi diri seorang mukmin adalah pada ketepatan dia bersikap. Bukan pada apa yang menimpanya, tetapi bagaimana sikapnya menghadapi apa yang menimpanya. Apapun yang menimpa dia, itu tetap bisa kembalinya kepada diri itu jadi kebaikan ketika dia tepat menyikapinya. Yaitu ketika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, ketika mendapatkan sesuatu yang menurut dia itu kesusahan, dia bersabar. Maka keduanya akan menjadi kebaikan bagi dia. Nah, dan kemudian kita juga sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan macam-macam sabar itu, saya nukilkan salah satu penjelasan tentang sabar adalah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada 3, meliputi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi bertahan untuk tetap taat pada Allah. Belum ada keturunan, nggak kemudian menjadikan dia tidak sabar dalam hal apa. Akhirnya, ternyata suamiku orang mandul, kan begitu. Lalu kemudian mendatangi panggilan suami, ogah, males-malesan. Itu berarti ada ketidaktaatan, tidak bersabar dalam ketaatan untuk tetap taat. Kalimatnya menjadi tidak ihsan, tidak ma'ruf, atau sebaliknya suami juga mempergauli istrinya menjadi tidak ma'ruf, keluar kalimat-kalimat yang itu melakukan penghinaan, dasar perempuan begini, mandul, misalnya seperti itu. Itu berarti dia juga tidak sabar karena telah melakukan apa yang diharamkan, melakukan caci maki, padahal itu sesuatu yang diharamkan, berarti nggak sabar. Kalau sabar, maka tetap bertahan menjalani ketaatan, tetap bertahan untuk tidak melakukan keharaman, dan untuk hal-hal yang itu di luar jangkauan ikhtiarnya manusia, tetapi itu sesuatu yang memang benar-benar Allah tetapkan untuk kita. Sudah ikhtiar kehamilannya itu dijaga, makan yang bergizi, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Kok kemudian ternyata lahirnya anaknya kok ada cacat misalkan, ada kelainan-kelainan yang sejak lahir bawaan misalkan. Maka kita meyakini itu adalah takdir yang berasal dari Allah. Bukan karena ini pasti gara-gara suaminya itu waktu kemarin aku hamil itu ada lubang tikus ditutup, makanya anaknya lahir nggak ada anusnya, dan begitu. Nggak bisa. Manusia itu tidak bisa ngotak-ngatik apa yang ada di dalam kehamilan seorang perempuan. Bahkan dokter pun ketika sudah bisa mendiagnosa bahwa
oh ini ada di dalam ini, oh ada kecurigaan, ada ketidaknormalan. Dia tidak bisa kemudian mau melakukan intervensi gitu ya, misalkan dia Pak Noir itu di dalam kandungan ibu, ya tidak bisa. Karena yang mencetaknya, yang al-musawwir itu adalah Allah. Allah yang membentuknya, Allah yang membuatnya dari setetes mani bertemu kemudian menjadi zigot lalu berkembang. Itu Allah semua yang menuntun. Manusia bahkan tidak punya andil untuk mempengaruhi proses tersebut, menetapkan proses-proses tersebut, menghentikannya, mempercepatnya, atau kemudian melakukan intervensi yang lain, tidak bisa. Jadi macam sabar adalah begini. Nah, terlebih kemudian kalau kita tambahkan pemahaman yang kita punya tentang posisi anak dalam Islam, kita mendapatkan penjelasan bahwa benar anak itu memang bisa, yang pertama adalah dia menjadi perhiasan hidup. Sesuatu yang menyenangkan, zinatul hayah. Itu yang membuat hidup menjadi berwarna. Itu ya katanya ya. Rumah tanpa anak, wah seperti begini. Tapi kemudian ketika saya pernah mendapati ada postingan seorang teman kemudian mengatakan, mengeluarkan kalimat seperti itu, tanpa anak rumah itu akan seperti sesuatu yang sifatnya itu seperti hampa, seperti itu, saya kira tidak tepat. Kenapa? Apakah kemudian kita mau menyampaikan bahwa pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah itu menjadi pernikahan yang kemudian hampa, seperti tidak bermakna? Tidak, itu kalimat-kalimatnya tidak tepat begitu. Jadi bahwa benar dia perhiasan dunia, betul, perhiasan itu betul. Tapi anak itu, selain itu juga memang anak itu juga menjadi qurrata ayun. Maka kita diminta untuk berdoa, diajari dalam Al-Furqan ayat 74 ini, kita diajarkan untuk selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, agar anak-anak kita menjadi penyenang hati mata kita. Anak-anak itu juga betul memang akan menjadi investasi tanpa batas yang kita punya. Kita sudah meninggal, bisa jadi akan ada selalu kiriman doa, kebaikan, yang itu ternyata berasal dari anak kita. Karena di antara yang tetap berjalan ketika seseorang meninggal dunia adalah 3 perkara ini, shadaqatul jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang kemudian bermanfaat atau dimanfaatkan, au waladin sholih yad'u, ada anak-anak yang sholih yang dia mendoakan orang tuanya. Memang ya. Jadi memang maka ini diantara yang mendorong kemudian manusia itu pasti ingin punya anak. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin pasti ingin, karena membaca ini juga. Tapi jangan dibatasi sampai di situ juga ya. Termasuk ini ya. Bahkan kemudian nanti ada orang tua yang kaget gitu ya. Loh, kok saya bisa mendapatkan posisi yang derajatnya seperti ini ya di surga? Itu di antara sebabnya ternyata karena ada istighfar yang selalu dilakukan oleh anak kita untuk kita. Jadi kita sudah tidak ada, tapi anak kita karena dia sudah kita bina menjadi anak yang solih, lalu dia kemudian melakukan amal-amal solih seperti ini yang mengantarkan kita pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Selain itu, Islam juga memberikan penjelasan bahwa anak-anak kita adalah amanah. Titipan. Namanya diberi titipan, orang diberi titipan dengan orang tidak diberi titipan, sebenarnya kalau dari sisi enak mana, ya enak nggak ada titipan karena tidak ada tanggungan. Kalau dititipi, maka harus dipastikan kita harus amanah, dan ketika nanti diminta sewaktu-waktu oleh yang menitipi, kita siap mengikhlaskannya tanpa boleh ada rasa di situ kemudian keberatan, tidak boleh kemudian kita menyebut-nyebut, jangan diambil dan seterusnya, meraung-raung. Meskipun secinta apapun itu bukan milik kita tapi titipan. Termasuk juga ketika diminta pertanggungjawaban oleh yang nitipi, gimana sudah kamu jaga seperti yang kemarin saya titipkan? Saya titipkan dia dalam keadaan fitrah, kamu kembalikan ke saya dalam keadaan bagaimana? Apakah tetap dalam fitrah, yakni menjadi orang yang beriman dan taat kepada syariah ini, atau kemudian dia melenceng menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi? Ada pertanggungjawaban. Maka di sini mulai. Jadi gak sekedar untuk senang-senang, ternyata anak itu bukan untuk senang-senang. Dalam Islam itu ada, dia adalah amanah. Bahkan dia bisa menjadi cobaan atau fitnah. Allah memang meletakkan di antara ujian yang akan dihadirkan kepada kita itu seperti pada Al-Munafiqun ayat 9 ini, bisa berasal dari harta, bisa berasal dari anak-anak kita.
sampai dia bisa membuat kita melalaikan dari mengingat Allah. Maka kalau kemudian sampai terjadi seperti itu, barang siapa yang melakukan yang demikian, maka dia menjadi orang yang rugi. Gara-gara kita diberi anak, tapi anak itu kemudian menguji kita sampai membuat kita tuh repot ya, demi memenuhi kebutuhan anak-anak itu, kerja siang, pagi, malam, sore, kaki jadi tangan jadi kaki, kepala jadi kaki, dan seterusnya, sampai nggak sholat, sampai nggak sempat ngajari anak dengan baik, dia akhirnya menjadi anak yang tidak soleh juga, melakukan kemaksiatan, melakukan zina, melakukan keharam-keharuman yang lain. Maka dikatakan justru mereka itulah orang-orang yang rugi kalau kayak gitu. Bukan malah untung, malah jadi rugi. Gitu. Bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Anak hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah, cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sebenarnya kalau kamu merasa dikasih anak, punya anak itu sesuatu yang besar, harta yang paling istimewa, paling besar, masih kalah dengan ajrun azim di sisi Allah. Selalu ketika menyampaikan anak itu, anak harta itu begini-begini, bisa jadi cobaan. Di sisi Allah itu, itulah pahala yang besar. Ketika kemudian kita malah mengalahkan Allah, memilih anak, kita dikatakan akhirnya menjadi orang yang rugi. Bahkan yang paling menakutkan lagi, kita nanti bisa jadi berhadapan dengan anak-anak kita sebagai musuh. Gitu. Tidak hanya di dunia ini, sampai tukaran, sampai mungkin sampai main fisik, pukul-pukulan, mungkin saling caci maki, atau berseteru di depan pengadilan. Ada nggak orang tua yang kemudian berhadapan dengan anak, berkasus di pengadilan, hingga bisa jadi ini jadi musuh kita tuh di akhirat nanti, di pengadilan Allah. Ternyata anak itu karena dia tidak mau disalahkan atas kemaksiatan yang dia lakukan, dia merasa ada tanggungan orang tua itu menjadi haknya tidak disempurnakan orang tuanya, dia minta kepada Allah agar orang tuanya diseret duluan. Kita berhadapan di mahkamah Allah sebagai musuh. Padahal kita mengira tadi, anak gampang lah, enak lah. Ternyata begini Islam meletakkan penjelasan tentang anak, posisi anak. Maka dari situ ya, berarti kan masalah mandul atau tidak mandul itu Allah yang menetapkan, itu bagian dari kewenangan Allah. Lalu semua keadaan sebenarnya bagi seorang mukmin itu adalah baik, tergantung bagaimana kita menyikapi. Lalu kita paham bahwa anak itu juga tidak selalu kemudian pasti punya anak pasti surga, pasti punya anak pasti soleh, enggak, karena di situ ada ikhtiar yang harus kemudian kita sempurnakan. Pasti punya anak pasti kemudian kita menjadi orang yang punya investasi dunia akhirat, tidak mesti. Bahkan bisa jadi kita melalui perantara anak-anak kita terseret ke neraka, kita melalaikan Allah, kita bermusuhan bahkan di hadapan pengadilan Allah. Jadi kita sudah bisa meletakkan pemahaman seperti ini, bahwa bahkan kemudian ditambahkan penjelasan secara sharih juga dalam sebuah hadis, Rasul pernah dalam bentuk tanya jawab begitu. Kalian apa tahu yang dimaksud dengan orang yang mandul itu siapa? Para sahabat lalu menjawab, alladzi la yuladullah, orang-orang yang dia tidak mempunyai keturunan. Lalu Rasul mengatakan, qala laisa dzaka birruhub, itu bukan orang yang mandul. Walakinnahur rajul allazi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang yang hakikatnya sebenar-benarnya mandul adalah dia itu punya banyak anak. Jadi dia bukan tidak punya anak, tapi dia itu punya banyak anak. Akan tetapi dia, anak-anaknya itu tidak memberi manfaat kepadanya sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini berarti bisa jadi orang itu punya anak banyak, tapi ternyata dalam pandangan Islam seperti dikabarkan oleh Rasul, dia statusnya mandul. Karena anak-anak itu ternyata tidak memberi manfaat pada dia di dunia, bahkan nanti setelah meninggal. Maka dari sini sikap terbaiknya ini ditambah Bu ya di catatannya ya. Ikhlas, syukur, sabar, plus menyempurnakan ikhtiar menjadi pertanggungjawaban. Nanti ini di filenya akan saya tambahkan supaya nggak lewat yang tadi ya. Jadi ikhlas menerima
takdir yang ditetapkan oleh Allah, bersyukur dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah dan bersabar terhadap apa yang kemudian kita pandang sebagai sebuah kekurangan atau ujian. Itu sikap mentalnya. Sementara amal jawarihnya, amal fisiknya begitu ya, adalah kita menyempurnakan ikhtiar yang akan diminta pertanggungjawabannya atas kita. Nah, ikhtiarnya itu apa? Ya terkait dengan ketika kemudian kita menghadapi kondisi tidak hamil-hamil, tidak punya anak, kok lama tidak punya anak, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu memahami dulu yang dimaksud dengan mandul atau infertil itu kalau dalam bahasa kedokteran itu apa. Ada infertilitas primer itu kalau intinya gini, kalau orang pasangan suami istri dia berhubungan normal, berhubungan seksual secara normal, teratur, bukan nggak pernah ketemu ya, bukan satunya itu tempatnya di Mekah, satunya ada di Papua gitu ya, bukan begitu, tetapi normal pasangan suami istri telah berkeluarga melakukan hubungan seksual sifatnya teratur tanpa melakukan perlindungan, jadi tidak ada unsur-unsur untuk menghalang-halangi pertemuannya, tapi sudah berlangsung 12 bulan belum hamil, dikatakan berarti infertilitas primer. Itu dikatakan mandul. Dan yang kalau kurang dari 12 bulan berarti itu primer, belum pernah hamil. Tapi kalau sudah pernah ada kehamilan sebelumnya, tapi kemudian setelah lebih dari 1 tahun sama dengan ini tadi ya, melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa perlindungan, kok nggak hamil-hamil? Jadinya itu anaknya itu sudah usianya sudah jauh gitu. Itu sudah ada infertilitas sekunder. Ada infertilitas idiopatik. Idiopatik itu enggak jelas. Jadi sudah diperiksa, enggak ada kelainan fisik, enggak ada kelainan laboratorik. Mereka kemudian juga melakukan persenggaman secara teratur tanpa proteksi lebih dari 24 bulan kok enggak hamil-hamil. Berarti ada kemandulan yang tidak jelas. Dan infertilitas ini disebabkan oleh faktornya bisa dari perempuannya tok, laki-lakinya normal, bisa laki-lakinya tok, perempuannya normal, atau bisa perempuannya ada kelainan yang membuat susah, ataupun yang laki-laki juga bisa, merupakan gabungan. Jadi tidak bisa otomatis pasti yang hanya yang perempuan, tidak bisa. Nah, supaya bisa fertil kalau untuk yang suami, ini untuk menggambarkan gampangnya begini, Bu. Supaya jadi anak itu kan harus ada sperma bertemu dengan sel telur. Sperma itu diproduksi di testis ini. Kemudian dia nanti akan dikeluarkan ditambahi dengan cairan sperma yang lain-lain dari vesika seminalis di sini. Dia akan melewati pipa ini lalu masuk ke dalam saluran ini ya. Di sini ada penis, maka untuk bisa masuk disampaikan untuk dipertemukan dengan sel telur, maka dia harus punya kemampuan untuk berdiri, masuk dan menyemprotkannya untuk bertemu dengan sel telur di organ reproduksi perempuan. Maka minimalnya harus ada pabriknya satu. Salurannya harus normal. Yang dihasilkan dari pabrik itu spermanya kualitasnya harus normal. Ya jumlahnya, ya bergeraknya, isok lari, ya dia bentuknya juga normal gitu ya. Kemudian cairannya di sini juga cukup untuk menjadi tempat membawa yang mengantarkan si sperma, ibarat cendol dan santan ya. Jadi si sperma ini hidup di dalam santannya itu, si cendol itu. Kalau kemudian itunya juga nggak ada, di sini ada sumbatan, nggak bisa jalan ke sini, di sini nggak bisa berdiri, nggak bisa disemprotkan, malah balik ke sini ke buli-buli atau saluran kencing, ya nggak akan bisa terjadi kehamilan. Ini untuk syarat laki-laki suami. Kalau perempuan, maka di sini kan harus ada sel telur. Sel telur dihasilkan dari ovarium di sini. Ovarium berarti sel telurnya harus bisa dihasilkan yang dia itu sampai matang. Bukan ada menstruasi tapi nggak ada sel telur sama sekali yang dikeluarkan. Nggak ada ovulasi yang di situ, nggak ada ovum yang dikeluarkan. Atau sel telurnya itu nggak pernah ada yang matang.
Yang mana yang belum di-mute ya? Saya nggak bisa lihat ini. Yang belum di-mute silakan di-mute Ibu-ibu, karena kalau enggak mengganggu mengganggu presentasi saya. Nah, tadi si ovarium ini akan mengeluarkan setiap bulannya gantian kan kanan dan kiri itu dalam setelah ketika kemudian dia itu melakukan ovulasi dikeluarkan sel telurnya ditangkap oleh ada kayak tangan itu namanya fimbriae. Di situ kemudian ditangkap lalu masuk ke tuba saluran ini. Dibawa ke di sini nanti ada sperma masuk dari vagina lari ke sini. Kalau spermanya itu nggak bisa jalan atau tadi itu ada nggak bisa penetrasi, nggak bisa berdiri atau belum sampai masuk sudah keluar, nggak bisa disemprotkan ke sini atau nggak ada yang disemprotkan ternyata atau ketika disemprotkan ternyata nggak ada isinya atau ternyata yang disemprotkan itu meskipun ada sperma tapi hancur semua, mati semua gitu ya. Jadi ternyata di sini ada banyak faktor. Ketika kemudian sudah berhasil ketemu, nah di sini kemudian kan menjadi calon bayi, dia jalan ke sini. Kalau misalkan tubanya ini buntu kah, nggak bisa juga masuk ke sini. Atau sampai ke dalam rahim sini, ternyata rahimnya ini ada banyak macam-macam. Ada miumnya, ada kankernya, ada kelainan-kelainan di otot rahimnya. Atau ada kelainan di vaginanya sejak awal, nggak bisa dimasuki dan seterusnya. Jadi ada faktornya itu banyak. Sehingga harus ada minimal 1 ovarium yang normal untuk menghasilkan sel telur tadi. Sel telur tadi harus matang, itu dipengaruhi oleh hormon. Hormon itu dipengaruhi oleh namanya sistem yang ada di otak kita, neuroendokrin mulai dari hipotalamus, hipofisis itu ada di otak. Sampai ke ovarium ini semuanya berjalan normal, mampu menghasilkan ovum. Kemudian ada vagina yang normal yang mampu menerima sperma dan ada uterus dan juga sistem hormon yang mampu membesarkan bayi. Karena ada yang mungkin sudah terjadi bayi, mau nempel nggak bisa, mesti jadi keguguran. Mau nempel bayi nggak bisa, begitu. Kemudian yang berikutnya, yang namanya kesuburan, ini adalah diagnosa pasangan. Penyakitnya adalah penyakit pasangan ya, bukan salah satu pihak saja. Jadi nggak bisa kemudian yang periksa cuma salah satu pihak, tapi harus kedua pasangan. Yang akan dilakukan pemeriksaan itu nanti pada dua pihak dan pasti yang akan dilakukan tuh begini, pasti anamnesa itu ditanya-tanya Bu. Kalau perempuan ya ditanya haidnya kapan, teratur apa enggak, itu untuk membaca ada gangguan hormonal apa enggak, kira-kira itu ada ovulasi apa enggak dan seterusnya. Kemudian pemeriksaan fisik ya. Misalkan di situ ada benjolan-benjolan tertentu atau tidak. Mungkin ada mioma, ada tumor. No. Ada kanker dan seterusnya ya. Ada kalau di laki-laki tuh ada varikokel gitu. Itu dilihat di periksa fisik. Lalu ditambah pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini sebenarnya yang paling simpel itu adalah yang pasti akan dilakukan pertama kali itu adalah pemeriksaan untuk bapak-bapak dulu. Karena pemeriksaan yang paling gampang itu bapak-bapak itu cuman analisa semen atau analisa sperma dan cairannya. Kan itu saja, dilihat itu nanti sudah bisa ini nggak ada sama sekali sperma di dalamnya, berarti kan mungkin ada kebuntuan. Mungkin pabriknya itu ada kerusakan. Mungkin ada salurannya itu yang kemudian nutup atau bagaimana, atau kemudian keluar tapi ternyata yang keluar itu begini jumlahnya sedikit atau ternyata jumlahnya ada tapi nggak bergerak semua, menang kok gitu ya, atau ada yang bergerak tapi bergeraknya nggak maju. Jadi kalau misalkan disuruh lomba lari, suruh masuk ke nyari ke rahim, dia malah muter-muter gitu ya, bergerak sih tapi muter-muter, itu ternyata macam-macam begitu, atau kombinasi semuanya itu. Nanti kalau kemudian itu juga sudah tidak ada apa-apa, kemudian perlu dilakukan pemeriksaan yang lain-lain, mungkin ada tambahan pemeriksaan yang lain-lain ini begitu. Kalau ibu-ibu ini karena yang dinilai agak banyak ya, kan ada banyak itu di situ, ada macam-macam, soalnya ada macam-macam organ ya. Ya, pertama ya selain sama ada anamnesa ditanya-tanya, lalu ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diperiksa oleh dokter obgyn ya, lihat
genital, alat-alat reproduksi eksternalnya bagaimana, yang kelihatan di luar bagaimana, yang di dalam bagaimana, kemudian untuk dilihat apa ada ovulasi ataukah tidak. Kalau misalkan kemudian ada sperma masuk itu mati atau enggak, karena ternyata ada ibu-ibu yang lendir serviksnya itu mengandung antibodi terhadap sperma. Jadi mau berapapun itu ya mati karena dia ternyata memiliki antibodi yang akan menghancurkan si sperma yang masuk. Itu akan ada sebuah pemeriksaan di situ. Apakah kira-kira lendirnya itu bisa ditembus oleh si sperma, itu juga akan ada tesnya seperti itu. Kalau misalnya dibutuhkan lebih lanjut, nanti akan dilakukan USG, ya kan? Kalau kemudian perlu lebih lagi, akan dilakukan namanya HSG. Kalau HSG itu kita kayak di foto ibu-ibu, tapi dimasuki kontras cairan yang kalau di foto itu bisa nampak kayak gini. Misalnya yang gambar yang atas itu Bu ya, ada foto HSG. Jadi cairannya dimasukkan mulai dari vagina, nanti masuk terus dari rahim keluar ke saluran tubanya, lalu sampai ke ovariumnya. Oh ternyata kelihatan semuanya itu nyambung. Oh, berarti nggak ada buntu, berarti kan kayak begitu. Kalau kemudian nanti diperlukan karena ternyata ada banyak lengket-lengket si rahim, si ovarium itu ternyata kok kayaknya kok di sini jirit-jirit gitu Bu ya. Itu kalau perlu kemudian dilakukan laparoskopi. Laparoskopi itu kita dimasuki kayak kamera gitu. Kamera kecil dan diberi untuk memasukkannya itu ya hanya lubangnya kecil mungkin ya 2 cm maksimalnya. Masukkan kamera itu dilihat kalau diperlukan tindakan untuk membebaskan dari jeratan-jeratan itu yang langsung dilakukan. Atau kemudian diperiksa uji hormonal. Maka diagnosa yang kemungkinan ada ya dari sini tadi, bisa di sininya, bisa di testisnya, bisa di salurannya, bisa di cairan semennya, bisa di di penisnya yang tidak bisa berdiri ya ada, atau kemudian ternyata dia tidak bisa menahan kapan harus segera kapan dikeluarkan, kapan harus ditahan dulu. Itu nanti akan muncul diagnosa dari pemeriksaan yang seperti tadi. Sementara kalau istri juga begitu. Bisa ternyata ada kelainan yang sifatnya bawaan dari bayi. Nggak pernah hamil ternyata karena nggak pernah menstruasi, karena ternyata nggak punya rahim, nggak punya ovarium misalkan. Sejak dari sananya. Atau ada keluhan-keluhan gangguan haid, ternyata di sini ada jaringan rahim, tapi tempatnya nggak di rahim, di tuba, di ovarium, yang itu namanya kayak endometriosis yang biasanya orang kalau lagi haid sakit sekali. Nah itu contohnya misalkan itu akhirnya membuat pelengketan di mana-mana dan seterusnya. Akhirnya buntu, tubanya buntu. Atau karena mungkin ada tanda-tanda ada pelengketan itu karena sering infeksi mungkin keputihan tandanya diantaranya. Nah jadi nanti kemudian setelah didiagnosa dilakukan terapi. Pada prinsipnya tidak semua kemandulan itu infertilitas itu bisa diterapi karena penyebab pastinya bisa jadi nggak bisa ditemukan, kita nggak tahu. Tapi kalau kemudian sudah ditemukan kira-kira ini diperkirakan menjadi penyebab, itu yang akan kemudian dilakukan terapi. Bisa hormonal, oh ternyata sel telur itu tidak pernah ada yang matang, oh spermanya tidak terbentuk, misalnya tidak diproduksi, ya berarti hormonal. Bisa jadi sampai dilakukan pembedahan karena ternyata ada sumbatan di situ, oh ternyata nemu ada tumor. Ada mungkin pengobatan infeksi yang tadi ada beberapa yang melakukan karena gonta-ganti pasangan dia kena infeksi menular seksual, atau ada yang keputihan dan seterusnya. Dan juga kemudian bisa jadi pada keadaan tertentu jika dibutuhkan pada mereka-mereka yang nggak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya terjadi kehamilan secara alami, mungkin kemudian dibantu dengan manuver-manuver yang sifatnya bantuan ya, dengan teknologi seperti pembuahan di luar rahim, tapi ditabung atau kita mengenal sebagai bayi tabung itu, misalkan seperti itu. Nah, ikhtiar lainnya kalau kemudian saya mau berikan masukan, itu justru sembari melakukan itu semua, itu si suami dan istri itu wajib saling menguatkan. Justru jangan pernah kemudian saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menyalahkan begitu ya. Kalau misalnya sudah ketahuan, oh ternyata ini faktornya adalah suami saya.
Karena apa? Apa namanya, kualitas spermanya itu ternyata yang sangat parah kan begitu. Maka enggak usah bolak-balik disebut begitu. Enggak usah bolak-balik itu disampaikan dalam kalimat kita ketika ngomong dengan dia begitu. Spermanya kalau isine bolak-balik gitu-gitu kan enggak perlu begitu itu. Justru harus saling menguatkan. Tambah cinta ya, tambah kualitas cintanya, tambah kasih sayangnya, tambah khidmah antar suami istri pelayanannya. Nah, bertasabuf ini istilah yang pernah disampaikan oleh Umar ya. Kalau enggak ingat kalau Rasul itu akan membanggakan jumlah kita di yaumil kiamah nanti. Mungkin orang itu ada kalanya merasa pegel, mau ibadah, mau berhubungan suami istri itu loh merasa gak minat gitu, terutama para ibu-ibu. Tapi diperintahkan kalau Umar mengajarkan itu dia bertasabub, nyari-nyari sebab, nyari-nyari alasan gitu ya. Supaya kemudian mendatangi istrinya. Nah, jadi golek ya apa carane, diwono-ono alasan supaya kemudian bisa ketemu suami istri itu. Justru bukan malah jauh-jauhan gitu ya. Malah sidik-sidik capek gitu. Akhirnya kemudian tidak pernah bertemu. Dan yang lain lagi ini luar biasa diberikan sebuah resep yang lain yaitu perbanyaklah istighfar. Ini Hasan Al-Basri itu pernah ada datang seorang mengadu ke dia tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu nasihatnya apa? Istaghfirlah. Kamu mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Allah. Ketika ada orang lain datang kepada beliau mengadukan kemiskinannya, Hasan Al-Basri juga menjawab, beristighfarlah kamu kepada Allah. Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Ketika ada orang lain datang lagi, mengadukan tentang kekeringan lahan kebunnya, kok tanamanku kok banyak yang mati, kok sedikit bisnis saya kok nggak untung begitu ya. Hasan memberikan nasihat, beristighfarlah kepada Allah. Sampai kemudian ada yang datang mengadu kepada beliau bahwa dia sampai sekarang itu belum punya anak. Maka Al Hasan ini juga memberikan nasihat, beristighfarlah kepada Allah. Lalu Hasan Al Basri membacakan surat Nuh. Di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan pada mereka, istighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan dia itu juga yang akan membanyakkan hartamu, membanyakkan anak-anakmu. Akan membuat dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untuk di dalam kebun itu sungai-sungai. Maksudnya yang akan menyuburkannya. Ya, jadi dari sini kita mendapatkan fadilah istighfar itu luar biasa. Tambah istighfar. Yang berikutnya adalah senantiasa langitkan doa kita meminta keturunan kepada Allah tanpa sebuah keputusasaan atau kesuudonan ya, tetap husnudzon. Di antara ada empat doa ya dalam Al-Qur'an yang sering yang diamalkan para nabi bahkan ketika kemudian mereka meminta keturunan, yaitu di dalam Al-Furqan 74 walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa pertama. Doa yang kedua adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Lalu yang lain lagi ini silakan diamalkan. Adalah As-Saffat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya Nabi Ibrahim ya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepadaku seorang anak yang dari kalangan anak-anak yang sholih termasuk sholih.
Lalu di Al-Anbiya 89. Ini doanya Nabi Zakaria. Idnada rabbahu, ketika dia meminta kepada Tuhannya. Ini kalimatnya sangat menunjukkan pengharapan ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, duhai Tuhanku, janganlah kau biarkan aku hidup seorang diri tanpa anak, seorang diri. Wa anta khairul warithin, dan engkau lah sebaik-baik waris. Jadi ini, langitkan. Langitkan begini ini maksudnya itu ya, silakan tambahi dengan berbagai macam fadilah yang kita pahami tentang bagaimana sih ada berdoa, ambil waktu terbaik, tempat terbaik, penuhi adab-adabnya. Di sana disebut hamdan lillah, di sana disebut rasa syukur kita, disebut sholawat kepada Rasul. Boleh kemudian bertawasul dengan apapun yang memungkinkan. Kemudian pengalaman saya, apapun ya, kita kan misalkan pada waktu lagi Ramadan ya, berarti ketika mau bertasabuk, mau bertemu dengan suami, berarti ditambah ya, bi barokah hadhi syahr gitu ya, mubarak misalnya begitu, ditambah dengan keberkahan bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya Allah. Apa kita minta apa-apa, pas kemudian umroh, pas haji misalkan, pas hari Jumat, pas hujan, pas apa saja, apapun yang kemudian bisa diminta untuk sebagai wasilah, lakukan itu sebagai wasilah. Misalkan termasuk kalau kemudian kita memiliki amal sholih yang istimewa, menurut kita kok kemudian istimewa, ya silakan boleh disebut, karena di antara tawasul yang dibolehkan adalah dengan amal sholih yang kita miliki. Kalau kami pengalamannya, karena saya pribadi tidak merasa ada yang istimewa pada amal-amal yang lain gitu. Tapi kami berdua itu pernah memelihara anak yatim dan menyayanginya dengan sepenuh hati kami. Saya kira dalam hal itu kami sama, sangat menyayangi, sangat mencintai dan ikhlas. Tidak untuk dimiliki, tapi untuk kemudian kami besarkan dengan didik terbaik untuk dikembalikan pada ibunya. Dan pada saat itu kemudian juga pernah kemudian saya jadikan sebagai wasilah tawasul ya, ketika kemudian saya berdoa. Kalau memang kecintaan kami, pengasuhan kami kepada Ananda ini itu adalah terhitung sebagai amal soleh di sisimu ya Allah, maka kabulkanlah doa kami ini, dan seterusnya. Itu boleh seperti itu. Ya. Panjang Bu ini? Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali Ustazah. Mau saya panjangkan ini. Ilmu keluar semua. Iya, ya. Ini waktunya mepet sekali, tapi sudah ada 3 pertanyaan Ustazah. Saya langsung bacakan sesuai dengan urutan timing tadi yang bertanya ya. Sudah masuk di private chat saya. Ustazah mau tanya sampai di mana pengertian sebuah pasangan disebut mandul dalam surat Asy-Syura, dan apakah termasuk salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan dengan proses bayi tabung, dan bagaimana pandangan Islam dengan proses bayi tabung? Ya, kalau yang dimaksud dengan mandul itu adalah mandul yang mana bahasanya ya, aslinya itu memang tidak punya keturunan, tidak berketurunan. Tapi kalau kemudian makna secara istilah medis, itu tadi yang saya sebutkan infertilitas tadi, yaitu kalau ada pasangan suami istri menikah, berhubungan rutin normal tanpa proteksi, ternyata lebih dari 1 tahun belum hamil, maka itu dikatakan sudah masuk kategori infertil. Kalau belum pernah sama sekali, maka itu infertil primer. Kalau pernah punya anak, pernah mengalami kehamilan, tapi kemudian kok nggak bisa hamil lagi sampai lebih dari 1 tahun, padahal juga ketemunya rutin tanpa proteksi, biasa begitu ya, maka itu juga infertil tapi sekunder. Nah, kalau kemudian yang ada tadi penjelasan hadis orang yang mandul, kata Rasul, mandul yang sebenarnya itu apa? Itu adalah sebuah lebih dari sekedar penjelasan tentang hal-hal fisik yang kita indra, tetapi lebih dari itu sebenarnya bisa jadi seseorang itu punya anak, tapi hakikatnya ternyata dia itu bahkan sampai seperti orang yang tidak punya anak, padahal anaknya banyak. Kenapa? Karena ternyata anak-anaknya tidak memberikan kepada dia kemanfaatan sedikit pun di dunia ini maupun nanti di akhirat. Kalau di situ disebut di akhirat ya.
Di akhirat itu kemudian dia tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun. Tidak juga mendoakan, tidak juga kemudian ingat pada orang tua. Tidak ada satupun yang kemudian itu menjadi tinggalan kebaikan bagi orang tuanya. Maka itu sudah dikatakan mandul. Maka berarti kan intinya bukan pada banyak-banyakan anak, tetapi kalau kemudian kita itu ingin menjadi seorang yang memang punya anak dan tidak mandul dalam hakikinya, maka anak itu tadi harus tercetak, harus kita siapkan menjadi anak soleh yang kita menjadi investasi akhirat. Itu. Nah, lalu bayi tabung, apakah itu boleh ditarik? Ada persyaratannya. Persyaratannya adalah harus sperma dan sel telurnya itu dari pasangan suami istri. Dan rahimnya itu juga harus dari rahim dari istri sang pemilik sperma. Begitu. Iya. Terus ini? Berikutnya dok, Iya. juga di privat chat saya, Ustazah jika bertahun-tahun kita ikhtiar dan doa dan Allah belum mengijabah, lalu kita berhenti ikhtiar tapi terus berdoa. Apakah ini termasuk putus asa tapi di dalam hati tetap berharap? Mangga dok. Oke. Bahkan mungkin tadi kalau saya sampaikan tadi kan teorinya dan ilmunya ya. Dalam prakteknya kemudian kalau saya boleh sharing, mungkin kami tidak mengalami yang namanya ikhtiar habis-habisan atau ikhtiar berdarah-darah gitu, nggak pernah gitu ya. Kenapa? Karena ketika sejak awal ketika pemeriksaan itu diketahui memang faktor ada pada kualitas sperma yang luar biasa minimalis gitu ya. Kalau dikatakan jumlahnya, bentuknya, gerakannya, pokoknya semua faktor yang menunjukkan itu kualitas sebuah sperma itu kemudian itu ada kualitas yang rendah, ekstrim diagnosanya itu. Berarti kan faktornya berarti kami ikhtiarnya di situ. Nah, yang harus diingat itu begini, pemeriksaan para suami itu gampang. Maksudnya cuma satu itu toh, tapi untuk memperbaiki kualitasnya itu membutuhkan waktu yang panjang. Karena kan produksinya itu kan kita baru dievaluasi lagi 3 bulan, 4 bulan gitu kan ya. Sementara kalau pemeriksaan istri itu karena yang diperiksa itu banyak ya, untuk menyelesaikan pemeriksaan saja itu berliku-liku, banyak tahapannya. Setelah ini, oh enggak, berikutnya lagi. Oh, tapi kalau misalkan insya Allah kalau kemudian ketemu, itu jelas juga apa langkah yang harus diambil. Oh ternyata karena ada mioma ya diangkat. Oh ternyata ovariumnya ada kista ya itu kemudian diangkat. Oh ternyata sel telurnya nggak matang dikasih hormonal begitu. Jadi pokoknya ketika kemudian pemeriksaan yang berliku-liku tadi itu kemudian ketemu diikuti, ya insya Allah akan ada jawabannya. Kalau misalkan pun sudah enggak ada jawabannya, gitu yang kemudian kita katakan itu sebagai sesuatu yang di luar kemampuan manusia menyebutkan sebab pastinya, itu yang dikatakan sebagai infertilitas idiopatik tadi, yang kita enggak tahu sebabnya. Tapi kita meyakini bahwa sebenarnya bagi Allah mau sebab itu kita ketahui atau tidak, itu sesuatu yang sangat gampang kalau mengenai ada. Nah, pengalaman kami mungkin nggak terlalu yang namanya mengalami, kegalauan yang sampai begitu ya, mungkin ada beberapa faktor yang membuatnya. Satu, orang mungkin mau agak bully-bully atau nyinyirin itu agak sungkan karena mungkin karena saya dokter gitu ya, jadi orang mau sok tahu terhadap situasi saya gitu kan dia nggak tahu sebenarnya. Tapi mungkin kalau orang lain mungkin dia mengalami pembulian oleh saudara-saudaranya, "Oh nggak bisa Kak," mungkin begitu ya. Kalau kemudian jadi satu sisi itu mungkin membantu tidak terlalu tidak terlalu mengalami pembulian oleh masyarakat atau orang-orang sekitar setempat. Yang kedua bahwa suami itu tidak pernah merasa galau juga, minimal yang terlihat oleh saya. Entah kalau di dalam hatinya, tapi yang tersampaikan itu tidak pernah ada kegalauan yang disampaikan atau ditampakkan. Jadi kalau kemudian saya wis seluk tuwek ya nggak punya nggak masalah, mau dikasih oleh Allah sekarang atau besok, yang penting dia berkualitas mengguncang dunia, begitu. Tapi kalau kemudian doa kita kalau minta doanya itu pakai doanya Ibrahim, karena beliau itu selalu lebih seringnya itu kalau menyuruh kami berdoa begitu, doa seperti doa Ibrahim. Minta agar seandainya diberikan keturunan mau satu mau banyak, maka dia menjadi pangkal kebaikan sampai ke seluruh keturunan-keturunannya. Kan Ibrahim itu bapak para nabi kan gitu kan ya. Jadi meskipun seandainya satu, tapi satu itu dzurriyyahnya di bawahnya itu adalah semua orang-orang hebat, orang-orang soleh.
di masanya, di tempat dan seterusnya. Jadi kalimatnya itu kan kalimat yang nggak pernah ada, "Iya sama tua yo," misal begitu ya, atau itu nggak nggak ada begitu itu. Bahkan anak itu belum lahir, itu saya sendiri diajari untuk sudah beliaunya itu sudah menyampaikan doa, menyampaikan salam, mengirimkan Fatihah untuk anak yang belum ada itu. Untuk cucu-cucu yang belum ada itu sudah dikirimi begitu. Jadi dari sisi suami tidak ada kalimat yang juga kegalauan atau berbagi kegelisahan. Jadi ya sudah. Kadang-kadang kan mau ngalap barokah orang pergi umroh, kita nitip doa. Ya sama saja, selalu tulis apa ini doanya. Minta minta doa keturunan seperti keturunan Ibrahim. Kak ketuaan tanek Ibrahim gitu kan saya nanya gitu. Nanti kita ketuaan, mau dikasihkan tuwe atau maksud sekarang. Yang penting kemudian dia itu menjadi anak yang soleh, anak yang hebat. Sudah gitu ya. Mau banyak mau satu kan begitu. Tidak ada masalah dengan itu ya. Sudah. Itu faktor kedua menjadi tidak ada kegalauan. Kemudian yang lain lagi apa? Nah, selalu ada keyakinan gitu kan bahwa kami itu sedang sedang disiapkan begitu. Sedang disiapkan untuk kualitas yang terbaik tadi. Sehingga ditambah dengan yang keempat karena kami memelihara anak yatim yang juga tinggal bersama kami, itu mungkin jadi karena dalam keseharian itu terlibat dalam aktivitas membantu orang tua yang bertanya tentang anaknya, kan kemudian kita jadi belajar, menggali banyak sakofa Islam terkait dengan parenting, ketemu dengan fakta persoalan penanggalan anak itu seperti apa, membantu menyelesaikan itu, kemudian mengasah itu terus. Saya tidak sempat ada berpanjang-panjang dalam hal galau-galau seperti itu. Tapi akhirnya tetap selalu ada sebuah keyakinan bahwa saatnya tepat, saatnya kita siap itu akan diberikan. Nah, dan kemudian setelah 12 tahun ada kehamilan saya tidak pernah. Jadi di situ tidak pakai periksa yang sifatnya macam-macam. Jadi ketika kemudian dipastikan ketemu bahwa faktor suami ada masalah, saya USG, HSG tidak ada masalah, tidak ada ikhtiar yang berikutnya lebih lanjut lagi. Sebenarnya kalau secara ikhtiar manusia seandainya ada kemampuan, mungkin orang berpikir untuk bayi tabung tadi. Tapi bagi kami tidak ada peluang ke sana karena di luar jangkauan kami untuk meng-effort biayanya yang mungkin sangat besar itu. Kami tidak terbiasa memiliki tabungan dan seterusnya gitu ya. Terus nggak ada, jadi nggak pernah kepikiran seperti itu. Jadi ya ikhtiarnya apa? Ya yang dimungkinkan tuh diikhtiari. Kalau akhirnya beliau sampai terakhir ketika kemudian tiba-tiba kok saya hamil tanpa kita ketahui, tanpa ada usaha manuver apapun itu pada waktu itu statusnya beliau hanya minum habatus sauda sama zaitun. Tidak pakai resep-resep yang sebelumnya pernah di awal-awal itu diminum. Setelah itu sudah tidak ada. Dan itu kemudian saya tambah dengan ini. Saya membaca penjelasan dari dokter spesialis kandungan itu ada dua. Saya membaca itu seperti ada dua aliran begitu ya. Yang satu, yang pihak pertama itu adalah dokter-dokter yang biasanya menyarankan berhubungan itu ketika masa subur saja, dan sebelum masa subur itu disuruh berpuasa gitu ya. Jadi dikasih hitungan kapan masa suburnya, maka pada masa ini harus setiap hari begitu. Jangan capek, jangan sampai kelewatan. Tapi di luar itu jangan berhubungan dulu. Tapi ada yang aliran yang lain gitu. Itu memberikan penjelasan itu seperti ASI, produksi ASI gitu. ASI itu semakin dikeluarkan kan seperti ditombol atau dirangsang untuk diproduksi lagi. Maka kalau kemudian mau kualitas spermanya itu lebih bagus, harus sering dikeluarkan supaya kemudian diproduksi lebih cepat lagi. Berarti apa nasihatnya? Ya ketemu setiap hari dengan suami. Gitu. Bertasabub kalau pakai bahasa Umar bin Khattab. Nah, jadi itu. Terus tadi pertanyaannya apa ya, Bu Aini? Iya, tentang bayi tabung tadi, Dok. Kan Apakah sudah boleh ya, ikhtiarnya? boleh. Udah terjawab ya. Ya, sudah ya. Berikutnya, Dok, yang terakhir insya Allah. Dari Ibu Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Juwita dari Kediri, Jatim. Saya dan suami bertemu 1 minggu sekali karena saya di Kediri dan suami di Surabaya. Qadarullah belum dikarunia anak, sudah 3 tahun menikah. Apakah saya termasuk infertil dan LDR mempengaruhi? Pernah periksa ke dokter kandungan, disarankan untuk menyelesaikan LDR-nya. Bagaimana langkah periksa dokter jika ketika konsultasi? Nah, seperti itu, Dok.
Nggih. Kalau Nah, seperti itu, nggak bisa kita pastikan ini infertil karena tidak memenuhi kriteria yang tadi. Pasangan suami istri bertemu secara rutin, mohon maaf, teratur. ada yang menyampaikan suaranya kurang jelas. Apa yang lain juga demikian? Eh, Ustazah jelas banget kok. Mungkin sinyal dari Ibu Turiah ya. mhm. Nah, insya Allah sinyal jelas banget. Monggo dilanjut, Dok. Nggih, jadi untuk Bu Juwita ini ndak bisa disebut sebagai belum memenuhi kriteria disebut infertil karena meskipun 3 tahun, tapi pertemuannya seminggu sekali. Seminggu sekali ketemu belum tentu ketemu suami istri. Belum tentu pertemuannya itu kemudian juga, berkualitas. Mungkin podo lemese, podo ngantuke, nggak berminat begitu ya. Jadi kalau infertil yang tadi itu, pasangan suami istri dia ber dia bertemu secara rutin teratur, mungkin kalau pakai ukuran minimal 3, 4 kali seminggu begitu kalau menurut umumnya ya. Tanpa proteksi, lebih dari ternyata sudah 1 tahun nggak hamil, itu baru masuk. Nah, sementara ini meskipun 3 tahun, tapi kan nggak ketemu teratur, nggak bisa, belum tentu. Jadi bisa jadi waktu ketemu itu pas waktu nggak masa subur, bisa saja kan? Atau waktu ketemu pas Endi lho Kak Anu? Ya, suaranya mohon Ibu yang Bu dibuka Turia, bisa mana ya ditutup. caranya? Ditutup Bu Turia. Jadi, itu, makanya disarankan di situ selesaikan LDR-nya betul, karena itu mempengaruhi. Terus kalau kemudian astenozoospermi itu, ya iya, itu termasuk di antara kualitas sperma yang tidak terpenuhi. Tapi percayalah itu, apa namanya, bisa selesai dengan kehendak Allah, kalau Allah kehendaki ya bisa. Untuk kasus kami itu bahkan ekstrim OAT, itu semua faktor dari OAT itu oligo, asteno, terato, zoospermia. Jadi tidak sekedar spermanya sedikit, tapi juga apa namanya, bentuknya, normal tidaknya itu banyak yang tidak normal, bergeraknya juga tidak bergerak, apa namanya, kemudian dari sisi jumlahnya juga nggak memenuhi gitu ya. Jadi dan itu ekstrim pada kasus kami dan Allah kemudian kehendakinya bisa begitu. Dan itu di luar kami sudah tidak ada apa namanya ya nggak berhitung kapan hamilnya gitu. Dan ketika kemudian hamil itu ternyata kan anak itu sudah siap untuk dilahirkan, dia meninggal. Nah, itu juga bagian dari saya mengira itu bagian dari Allah sedang mempersiapkan kami bagaimana kemudian bisa memiliki sebuah apa mental ikhlas, sabar untuk kemudian diberi amanah yang lain. Nah, di antara apa namanya penyiapan yang dilakukan oleh Allah itu bisa jadi adalah seperti itu. Di antara keberkahan yang kemudian diberikan oleh Allah adalah ketika ternyata sebelumnya adalah ada kesabaran yang kita lakukan kayak kisahnya Abu Tolha ya. Ketika dia apa namanya baru datang dari luar kota, anaknya itu barusan meninggal, istrinya itu enggak mengabarkan dengan terburu-buru tentang anaknya yang meninggal itu. Dia layani suaminya dengan baik, bahkan sampai kemudian berhubungan suami istri. Baru setelah itu kemudian dia menyampaikan dengan sangat bagus. Gimana menurut pendapatmu kalau misalkan ada orang menitipkan sesuatu pada kita lalu dia mengambilnya? Oh ya, itu memang haknya. Dia boleh mengambil titipannya kapan saja. Lalu dia sampaikan, anakmu sekarang ada dalam keadaan ketika ditanya anakmu mana, oh, dia sangat tenang sekarang gitu kan ya. Dan kemudian disampaikan anaknya sudah diambil oleh yang menitipkannya. Lalu Abu Talha ini kan merasa loh, kok iso situasi duka seperti itu kok malah kami itu malah sempat berhubungan suami istri. Maka dia kemudian bertanya kepada Rasul dan dari situ kemudian Rasul memberikan doa. Semoga Allah memberkahi pertemuan suami istri pada waktu itu tuh dan kemudian itu memang di kemudian hari terbukti lahirlah seorang anak yang luar biasa. Jadi itu untuk Bu Juwita selesaikan LDR-nya. Kenapa kok harus LDR? LDR itu juga sangat berpeluang untuk kemudian ada banyak hal lain selain kemudian ini ya masalah infertilitas. Kemudian ada sudah ya Bu ini ya? Iya, sudah. Saya kira begitu Ibu-ibu. Jadi Ya. kalau pengalaman kami itu tidak bukan sesuatu yang istimewa mungkin. Jadi jangan jadikan patokan.
Tapi tadi yang saya sampaikan, yang saya coba bukakan dari tuntunan Al-Quran, apa yang disampaikan oleh hadis, apa yang diberikan oleh athar dari para ulama itu, maka itulah apa yang disampaikan oleh Islam, silakan diambil, silakan diamalkan. Semoga Allah ijabah apa yang menjadi doa-doa kita dan Amin. diberkahi anak keturunan kita. Tapi harus dengan tetap keyakinan begini, sebenarnya mau doa yang kita lantunkan itu kemudian dikabulkan oleh Allah, ataukah kemudian Allah memberikan kepada kita pilihan lain bukan yang kita minta, keduanya adalah kebaikan. Karena ketika kemudian kita meminta dan dikabulkan sesuai doa kita, itu berarti doa kita diridhoi oleh Allah, diberikannya kepada kita. Tapi kalau kemudian Allah itu tidak mengabulkan doa kita, berarti Allah memberikan pilihannya yang dia sendiri yang memilih untuk kita. Maka keduanya sebenarnya adalah kebaikan. Mau diberikan keturunan kapanpun, usia berapapun jumlahnya, yang jelas supaya kemudian itu menjadi kebaikan, maka harus kita bersikap melakukan ikhtiar pada lahan yang itu memang menjadi pertanggungjawaban kita itu dengan cara yang terbaik. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya sharingkan hari ini. Mohon maaf atas segala hal kurang berkenan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah, luar biasa sekali presentasi hari ini karena juga secara langsung Ustazah mengalami begitu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu tidak cukup sepertinya waktu, tetapi insya Allah kita harus berpisah karena sudah mau maghrib ya. Jangan kemana-mana, setiap Jumat sore tetap nongkrong bersama dokter kita untuk bersama-sama mengkaji Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, mari forum ini kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu, tadi sempat ada yang komen di chat. Mudah-mudahan ada sahabat Konita yang di sini yang menjadi jamaah daripada muslimah tangguh yang hari ini belum dikaruniai oleh Allah keturunan. Mudah-mudahan hari ini bisa menginspirasi dan lebih ikhlas karena saya pribadi juga mengalami anak yang kedua itu lama banget, tetapi berusaha sudah semua dok gitu ya. Tapi ketika pasrah, ketika ya Allah ya sudah saya terima, malah dikasih begitu ya. Jadi banyak cara, ada faktor X dan sebagainya. Mudah-mudahan yang hari ini tadi juga yang sudah sharing, yang belum dikaruniai oleh Allah keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi panjenengan semua, dan bagi yang masih satu mau nambah lagi dan ingin nambah, mudah-mudahan juga diberikan kemudahan dan terinspirasi oleh apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Faiza Rosida. Baik, dari saya Konita, komunitas muslimah tangguh, sahabat kuat dalam taat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.